Dulunya malah di kuburan ya, di kuburan. Di daerah mana itu? Dapat cerita ya, ini di Maumere ya. Ini di Maumere. Jadi ada dua sekolah. Satu di Jakarta. Satu di Maumere. Maumere itu di NTT ya. NTT ya, di Flores. Jadi ini kegiatannya sekolahnya juga cukup unik, gak cuma belajar, tapi juga mengeksplorasi kekayaan alam untuk sebagai modal mereka nantinya bekerja juga ya. Konservasi terumbu karang. Jadi apa sekolahnya itu real gitu, nggak cuma belajar matematika, bahasa Inggris. Saya sempat diundang ke sini sebenarnya waktu itu, tapi menurut batal karena gunungnya Lewotogbi meletus. Saya sudah sampai di Kupang, di Kupang, saya sudah sampai Kupang, terus gunungnya meletus. Nah, terus saya sebenarnya mau nekat ke Maumere, tapi dibel oleh istri, kamu harus pulang karena 2 hari lagi melamar ke Palu. Jadi takutnya kalau saya nekat ke Maumere, meletus tenan, saya nggak bisa melamar. Jadi terpaksa dibatalkan saat itu. Dan ini konser angklung ya, di Semarang ya, di DJKI. Wah, itu saya itu. Itu di DJKI, konser angklung. Dan mainnya angklung anak-anak pemulung ini yang dilatih dengan serius bersama profesor-profesor dari UI. Mereka. Kemudian cerita. Ini gimana nih? Jakarta? Budaya. Jadi ini kalau di Luminari Domus ini yang menarik, mereka itu dulu awalnya pemulung. Saya tanya sama Bu Lilia, Bu Lilia caranya dapat murid pertama kali gimana dulu? Ikutin anak-anak yang mulung di kompleks perumahan. Jadi mereka memang pemulung gitu guys. Dengan karung saya ikut ke tempat mereka, tempat pembuangan sampah. Ikut mulung juga Bu Lilia? Ikut tuh, ikut mulung. Ya. Ikut mulung. Sama anak-anak itu. Dan waktu itu belum ada sekolahnya dulu. Pertama kali ngajarnya di mana? Di tempat pembuangan sampah, sebagian di tempat kuburan. Di kuburan ngajarnya di atas batu nisan. Jadi batu nisan itu kalau bikin rangkanya rata. Nulis juga. Ya, jadi ini luar biasa sekali. Sekarang gurunya ada berapa? Guru tetapnya sekitar 5 atau 6, yang sampai relawan mungkin ada sekitar 10-12 guru. Dan ini yang memang menjadi yang harus digaji karena mereka juga benar-benar mendidik. Dan terakhir saya ikut datang yang di Lebak Bulus ya. Rempoa sebutannya. Rempoa. Terus saya bikin konten, saya tunjukkan ini dari kuburan, terus ke tempat pemulung, terus gurunya lagi ngajar, semua happy. Dan ngajarnya serius, anak-anaknya tuh lebih tertib daripada anak sekolah biasa. Nggak ribut, nggak apa, betul-betul belajar sekali. Terus berapa minggu kemudian Bu Lilia datang, Pak, ini ada masalah Pak, video Bapak viral di Jakarta. Saya didatangi Dinas Pendidikan dan Wali Kota Jakarta. Dimarah-marahin. Kok kayaknya mempermalukan mereka gitu ya? Tersinggung, mereka tersinggung dengan video saya. Saya hampir disuruh minta maaf. Saya bilang sama Bu Lilia, wali kotanya suruh bikin surat tertulis, suruh dia bilang minta maaf, saya bikinkan konten lagi. Aku masih nggak berani mereka wali kotanya. Wah, mereka yang salah kok. Jadi tapi Bu Lilia harus bikin statement untuk dinas bahwa sekolahnya tidak pernah minta bantuan gitu ya Bu ya.
Keadaannya tidak benar, sekolah itu ada di tempat pembuangan sampah dan di tengah-tengah kuburan. Disuruh menyangkal. Disuruh menyangkal. Itu tidak benar. Terus disangkal? Ya, enggak. Ini jebulnya, ternyata temannya Bu Esther Kindayani Yusuf. Pernah dengar? Aktivis tragedi Mei 98 yang nulis buku seperti ini. Tapi sekarang beliaunya agak diarap, kita barusan tahu. Karena waktu ada urusan dengan Dignas dan Wali Kota, Bu Esthernya WA saya, Lilia teman saya barusan ke rumah saya, tapi nggak cerita kalau lagi ada mau dipermasalahkan. Tapi ya luar biasa sekali, dan saya senangnya juga ini bukan sekedar gerakan biasa, tapi yang sudah lulus itu namanya siapa teman? Ini ya, beberapa kuliah ya? 5 atau 6 yang sudah kerja kemarin sama? Ini? Yang ini masih kuliah mereka. Masih kuliah, yang sudah lulus kan yang cowok itu apa? Fadil, ya Fadil ini. Fadil juga pernah ketemu juga, anaknya sangat positif sekali dan ya luar biasa. Ada ditambahkan? Cukup? Tepuk tangan untuk